유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 Jadilah ibu yang bahagia, meskipun sabarmu tidak seluas samudra, tapi yakinkan cintamu akan selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Semangat awal bulan, mudah-mudahan yang biasanya kebablasan bulan ini diberikan kelancaran untuk mengatur gajiannya. Oke, tadi ada ayam, ada sambal. Jadi biasanya nih kalau weekend Bunda itu suka bikin mie ayam, bakso, somai, dimsum ala-ala. Pokoknya mengambil atau menyadur jajanan luar ke dalam rumah, sehingga weekend tetap jajan tapi tetap pada jalurnya teman-teman. Siapa tim weekend yang selalu bikin jajanan, boleh sharing di kolom komentar ya. Dan ini perbumbuan tuh udah habis, jadi Bun beli bawang putih harganya 7.000 dan bawang merah harganya 15.000. Biasanya ini cukup banget untuk 1 minggu bahkan lebih teman-teman. Nah Bun tadi beli sayur asem harganya 5.000 rupiah, dapatnya 1 baskom. Alhamdulillah banget ya. Nah ini Bunda sebenarnya masak di malam hari karena udah mereview gitu beberapa kali, ternyata nggak kekejar kalau Bunda ngerjainnya semua di pagi hari teman-teman. Kayak ngasih makan anak-anak, terus pak suami bawa bekal, nah itu nggak kekejar. Bisa pak suami bawa bekal tapi nggak bisa ke-record sama Bunda karena konten kreator tahu ya kalau masak di videoin itu bakalan jauh lebih lama ketimbang masak apa adanya ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itulah hambatannya, itulah tantangannya. Kita tetap berusaha mengevaluasi di setiap hari untuk melakukan perbaikan agar diri kita jauh lebih baik lagi. Nah ini Bunda sambil cuci piring, jadi wajib banget kalau misalnya malam-malam nih Bunda nggak biasa ninggalin cucian piring atau mungkin ada sampah-sampah yang masih berantakan. Katanya kan salah satu penarik rezeki adalah yang pertama tidak meninggalkan sampah, yang kedua mengusahakan genangan air seluruhnya tertutup, dan yang ketiga tidak ada baju numpuk teman-teman. Next kapan-kapan Bunda bahas untuk 3 hal ini ya. Kalau kemarin ngedengar suara Bunda agak lemes karena sariawan, kali ini bakalan kayak marah-marah karena Bunda ini agak serak teman-teman. Sehingga dubbingnya kayak harus kenceng banget, kayak powerful ya. Nah ini alhamdulillah. Jadi Bunda itu mengusahakan tidak ada genangan air. Kalaupun abis cuci piring, usahain baskom tempat sponsnya juga Bunda buang gitu airnya ya teman-teman. Jadi dikira-kira aja supaya nggak mubazir. Nah ini lanjut, untuk sayur asemnya udah Bunda cuci. Ini nggak ditambahin apapun, misalnya jagung, labu dan sebagainya. Untuk bumbunya ini cuma Bunda iris aja karena nanti kita pakai bumbu racik. Tapi biasanya kan kalau sayur asem pakai bumbu racik tuh nggak terlalu nendang gitu ya asemnya kalau kebanyakan. Alias harusnya kan di takarannya itu 1 bungkus untuk 4 porsi. Nah ini kayaknya bakalan lebih, soalnya beli 5.000 sayur asem ini udah sepanci sendiri. Jadi ngakalinnya gimana? Ya udah asem Jawa aslinya itu Bunda keprek sama lengkuasnya, terus dimasukin bareng si bawang merah sama bawang putih. Cobain teman-teman, belum dimasukin sayuran aja harum khas dari sayur asem tuh udah kecium. Seperti biasa kita wajib banget mengevaluasi apapun yang terjadi di dalam hidup kita ya. Kayak kemarin Bunda Masya Allah tabarakallah dikasih nikmat sama Allah selama 2-3 minggu. Itu seluruh anggota keluarga sakit berganti-gantian, mulai dari ayah, mulai dari anak-anak semuanya. Jadi Bunda coba mengevaluasi. Nah untuk bulan ini Bunda mencoba yang pertama itu membiasakan sarapan pagi wajib makan berat dulu deh. Soalnya biasanya jujur aja nih Bunda tim sarapan ringan dari kecil, tapi kayaknya ini agak-agak kurang booster untuk anak-anak. Dan yang kedua Bunda ngeganti susu. Kalau dulu anak-anak susunya tuh kayak UHT dan jadwalnya nggak beraturan, even mereka mau minum ya minum aja. Karena tinggal ada di kulkas, tinggal dituang ya udah minum. Tapi kali ini Bunda ganti sama susu bubuk, dan ini recommended dari teman-teman, dari temannya Bunda. Mohon maaf, susu Z ini katanya bisa nambah nafsu makan katanya. Kan gak ada yang salah ya kalau kita usaha, ikhtiar dan coba. Mudah-mudahan anak-anak kondisi sehatnya jauh lebih baik lagi. Nah ini Abang Bima belum biasa ya, jadi perlu
kesabaran teman-teman. Jadi kalau melakukan pembiasaan sama anak-anak, pastinya kita juga perlu bahasanya kesabaran tambahan untuk anak-anak bisa nerima apa yang menjadi aturan baru di dalam rumah. Dan ini kemarin kan pas sakit itu sempet tidurnya tuh kayak dipisah-pisah, tapi ternyata nular juga. Malah Bun Ayah agak-agak repot karena harus ngeliat Abang Bima, terus Baby Agni. Jadi kita coba gabungin dulu aja tidurnya sampai mudah-mudahan semuanya membaik ya teman-teman. Oke, ini jadi lihat ya kondisi di malam hari. Rapih banget sih enggak, cuman sedikit nggak bikin pusing lah untuk pagi harinya. Nah ini Baby Agni kan emang kebiasaan nggak pakai botol dari kecil, jadi dia full ASI. Nah biasanya juga dia pakai susu UHT. Nah ini Bun Ayah ganti ke susu bubuk, jadi masih dicekokin kayak gini ya teman-teman. Nah ini Baby Agni pakainya Pediasure. Bismillah, mudah-mudahan ikhtiar kita sebagai ibu dengan yakin menjaga kesehatan anak-anak, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Nah kalau teman-teman ada nggak nih yang minum susunya kayak gini, boleh ya sharing di kolom komentar. Dan mohon maaf banget itu tumpah-tumpah karena Baby Agni tuh kayak nendang-nendang gitu ya. Mungkin niatnya bercanda. Nah tadi Baby Agni tuh main handphone karena emang jatahnya dia terakhir tuh ya main handphone. Rafa udah, Bima udah. Nah dia main handphone, habis ini langsung tidur bareng-bareng teman-teman. Dan ini sayur asemnya alhamdulillah udah mateng. Barakallah juga punya Pak suami tuh nggak ribet. Jadi mau masaknya angetan mau masaknya di pagi hari, di malam hari, itu bebas banget. Tapi jujur untuk sayur kayak gini nggak Bun Ayah matengin bener-bener sampai empuk, enggak. Jadi ibaratnya pagi hari tuh tinggal diangetin sambil menunggu tingkat kematangannya sempurna sesuai keinginan. Nah itu Pak suami biasanya kalau habis sholat dia tuh ngobrol entah sama Rafa entah sama Bima. Nah ini karena kebetulan Rafa itu lagi di dalam ngerjain tugas, jadi ngobrolnya tuh sama Bima. Jadi Bun Ayah sama Pak suami tuh kayak sepakat ya, kita punya sama-sama masing-masing quality time, tapi nggak yang kayak disediain khusus gitu jam sekian sama jam sekian ngobrol di meja bundar kayak sidang isbat tuh nggak kayak gitu sih. Tapi kita memang usahain di sela-sela tipis-tipis gitu ya. Pokoknya pakai metode alam bawah sadar anak-anak. Jadi anak-anak tuh kalau kita bilangin sesuatu kayak nggak dibilangin, kayak ngobrol aja. Kita berharap di situ lebih mudah diterima. Nah kalau Bun Ayah biasanya kalau habis asar suka ngajak muter nih anak-anak, tiga-tiganya Bun Ayah bawa. Tapi karena sekarang Abang Rafa tuh sekolahnya siang, jadi kadang Abang Rafa tuh kebagian muternya sebentar doang ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk sayur asamnya udah mateng. Bun Ayah lanjut di pagi harinya. Jadi mohon maaf ini pagi harinya itu Bun Ayah mau goreng ikan cuek tongkol ya sama tempe. Nah ini masaknya sedikit. Nanti kalau kurang tuh tinggal kayak ngegoreng lagi. Kan goreng ikan sama goreng tempe tuh nggak lama ya teman-teman. Nah ini untuk tempenya Bun Ayah pakai setengah aja. Itu harganya sekitar pokoknya belinya 5.000, setengah berarti 2.500 ya. Nah kalau untuk ikan cuek tongkolnya itu juga adik Bun Ayah sih belinya di pasar, nitip sama dia. 5.000 kayak dapat 6 atau 7 potong. Emang sih agak kecil-kecil ya teman-teman, tapi cukup banget kok. Nah Bun Ayah pribadi sekarang ini tuh senengan masak sedikit-sedikit tapi langsung habis. Dan seperti biasa ya, kalau untuk tempe goreng Bun Ayah nggak pernah dimarinasi dulu. Jadi cukup pakai garam, kunyit sama sedikit ketumbar. Ini waktu ketumbar kayak nggak ke-record ya. Dikasih air, nanti pas udah mau goreng tinggal dituang aja ke penggorengannya. Nah sebenarnya untuk Bun Ayah pribadi yang dominan koleris, jadi kan setiap diri kita tuh sebenarnya punya 4 kepribadian ya. Mulai dari koleris, sanguinis, flekmatis gitu, melankolis, itu punya 4 ya. Cuma pasti ada yang dominan. Nah kalau Bun Ayah pribadi dominannya lebih ke koleris setelah Bun Ayah telaah. Jadi koleris itu kalau masuknya ke makanan dia punya kekurangan. Kadang-kadang dia tuh kayak rasa tinggal dikit semuain aja. Atau masaknya kok sedikit banget ya, kayaknya tanggung gitu kan, kalau disimpan sedikit nih udah langsungin aja. Nah itu tuh yang harus dilawan teman-teman. Jadi sebenarnya dengan kita mengenal diri kita, dengan kita mengetahui kepribadian kita, itu akan lebih mudah mengetahui solusi terbaik dari setiap permasalahan yang timbul. Contoh simpel masakan aja kan kayak gitu ya. Kalau udah tahu nih, oh aku tuh emang orangnya metode sekalian, jadi ya udah mendingan sedikit-sedikit tapi langsung habis.
sama Bunda pribadi ternyata tuh kurang cocok ya menggunakan metode food prep. Nah itu mohon maaf banget ada tangannya Pak suami. Jadi biasa kalau pagi hari supaya cepet dia tuh bantu beres-beres, Bun Ai fokus sama masakan. Jadi nanti begitu anak-anak bangun, insya Allah Bun Ai bisa langsung fokus ke anak-anak. Nah kalau ada waktu di sela-sela menjaga anak-anak, Bun Ai gunain untuk ngedit. Ada waktu lagi gunain untuk dubbing. Ada waktu lagi Bun Ai sempatkan pasti dan harus karena tanggung jawab untuk ngajar online Smart Mom Class teman-teman. Jadi Smart Mom Class itu kelas keuangan, tapi nggak keuangan aja fokusnya. Kita juga ada parenting, kita juga ada akhir bulan, kita juga ada pengaturan budgeting. Kalau teman-teman minat boleh langsung cek aja Instagramnya di @smartmomclass. Nah ini alhamdulillah untuk sayur asamnya juga udah mateng, tempe gorengnya juga udah mateng. Tinggal goreng ikan sama nyambel aja. Pokoknya kalau Bunda pribadi itu mempercayai ya, selain kita berproses, kita juga harus berprogres. Jadi kalau misalnya ternyata Bunda udah hitung-hitung nih, oh ternyata aku tuh nggak bisa nih kalau ngerjain semuanya dibabat dari pagi ya. Dibabat bahasa mana tuh ya? Bahasa Depok ya kan, dibabat. Jadi nggak bisa, berarti harus ada yang aku kerjain malam. Yang pertama itu. Terus kalau ngerjain malam, bikin keluarga Bun Ai yang nulis-nulis ternyata nggak bisa, pencahayaannya makin error. Karena emang handphonenya juga udah mulai error ya teman-teman. Jadi Bun Ai coba merefleksi kira-kira di antara tantangan dan nggak bisa ini ada nggak sih solusinya gitu. Nah biasanya kalau udah kayak gitu ngobrol nih sama Pak suami, ini aku nggak bisa nih kalau ngerjainnya semua pagi, gimana kalau sebagian aku kerjain malam. Terus kalau misalnya beliau bilang ya udah nggak apa-apa, nanti aku temenin, alhamdulillah. Jujur ya, nemenin itu bukan berarti harus di dapur terus, enggak sih. Bun Ai lebih damai, lebih cukup terbantu dengan Pak suami tuh megangin anak-anak ya. Karena baby Agni ini kan beda banget sama abang-abangnya. Dia tuh lebih kayak nempel banget ya teman-teman. Bun Ai tuh khawatir banget kalau pas masak ditempelin baby Agni sebenarnya. Nah ini pagi hari ya, alhamdulillah masakannya juga udah mateng. Pak suami tuh lagi siap-siap buat ngebawain bekal. Nah itu udah mulai digoyang-goyang sama baby Agni. Alhamdulillah ya pokoknya, barakallah. Nah ini jadi untuk sambalnya sengaja Bun Ai pisahin supaya nanti yang mau pedas tinggal ngambil sambalnya aja. Terus sambalnya juga jauh lebih awet karena kan nggak dicampur ke ikan. Jadi kalau misalnya masih sisa bisa buat bikin nasi goreng berikutnya atau bikin telur ceplok ditambahin sambal. Pokoknya kalau di rumah Bun Ai, Rafa sama Pak suami kalau udah ada sambal mah tenang ya. Jadi alhamdulillah masakannya udah mateng, cukup goreng tempe. Ikan cuek tongkol yang Bun Ai balurin tepung terigu ya, sedikit banget, tepung serbaguna itu beli 2000, kepakainya berulang-ulang bisa sampai 3-4 kali. Dan juga sayur asem. Nah ini nasinya sengaja Bun Ai keluarin supaya nanti anak-anak tinggal sarapan aja. Nah ini Pak suami mau siap-siap berangkat kerja. Kemarin tuh Pak suami sempat sakit mata ya teman-teman, 3 mingguan. Jadi sekarang kalau mau kerja pakai kacamata deh. Oke, sampai menit ini Bun Ai mengucapkan terima kasih ya untuk yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf banget kalau video Bun Ai itu masih jauh dari kata bagus, pengambilan gambarnya masih miring-miring, editannya masih sederhana. Semoga teman-teman gak bosen dan gak kapok menemani Bun Ai yang masih belajar ini. Dan Bunda berdoa untuk teman-teman yang selalu mendukung channel ini, yang punya channel atau yang gak punya channel, Allah berikan kemudahan dalam setiap mencari rezekinya, kesehatan badannya, dan seluruh keturunan dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Nah ini posisi di jam 5:30 ya di daerah perumahan Bun Ai. Udah terang banget ya, dan ini kan hari Senin jadi Pak suami jalannya jauh lebih pagi. Biasanya sih nggak bawa bekal, tapi karena baru sehat ya udah bawa bekal aja. Oke, jadi sampai di sini dulu ya untuk video sketsa Bunda. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.